Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi manis yang dibuat oleh ilmu-ilmu romantis, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. Saat ide pribadi saya dengan dia bocor ke publik, dunia showbiz Indonesia yang glamor berubah menjadi neraka penuh fitnah dan pengkhianatan. Hati saya tercabik-cabik, antara rasa malu yang membara dan cinta yang tak pernah pudar. Saya, Arjuna Wijaya, seorang aktor muda yang sedang naik daun di Jakarta, selalu menyembunyikan identitas saya sebagai pria yang mencintai sesama. Di balik sorotan lampu panggung dan senyuman palsu untuk kamera, saya menjalani kehidupan ganda yang melelahkan. Setiap hari, saya berpura-pura menjadi idola remaja yang sempurna, dikelilingi oleh ans yang mengagumi, tapi di malam hari, saya merindukan pelukan hangat dari seseorang yang benar-benar mengerti jiwa saya. Itu semua berubah ketika saya bertemu dengan Rama, seorang produser musik terkenal yang lebih tua daripada saya, dengan mata yang penuh misteri dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Pertemuan pertama kami di sebuah pesta industri di Bali, di mana angin laut membawa aroma garam dan harapan baru. Dia mendekati saya dengan segelas minuman, berkata, "Kau terlihat seperti sedang menyembunyikan rahasia besar, Arjuna." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk langsung ke hati saya, membuat saya terguncang. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang mimpi, tentang tekanan menjadi publik figur di negara yang masih konservatif seperti Indonesia. Rama menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah kehilangan segalanya karena rumor tentang orientasi seksualnya, tapi bangkit kembali dengan lebih kuat. Saya merasa terhubung dengannya, seolah-olah dia adalah cermin dari jiwa saya yang tersembunyi. Sejak saat itu, hubungan kami berkembang secara diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat rahasia, seperti villa pribadi di Pegunungan Bogor atau pantai tersembunyi di Lombok. Setiap pertemuan penuh dengan tawa, cerita, dan sentuhan lembut yang membuat hati saya berdegup kencang. Rama mengajari saya tentang musik tradisional Indonesia, bagaimana gamelan bisa menyatukan jiwa-jiwa yang terpisah. Saya, di sisi lain, berbagi tentang perjuangan saya sebagai aktor, bagaimana saya harus berpura-pura mencintai wanita di layar lebar untuk menjaga citra. Tapi di balik itu semua, ada ketakutan yang terus menggerogoti. Bagaimana jika dunia tahu, gumam saya suatu malam, saat kami berbaring di bawah bintang-bintang. Rama memeluk saya erat, berkata, "Kita akan hadapi bersama, Jun, cinta kita lebih kuat dari apapun." Kata-katanya memberi harapan, tapi dalam hati, saya tahu risiko yang kami ambil. Di Indonesia, di mana norma sosial masih ketat, cinta seperti kami bisa menghancurkan karir dan kehidupan. Saya mulai merasakan gejala-gejala kecemasan, mimpi buruk tentang paparai yang mengikuti, atau ans yang berpaling. Tapi Rama selalu ada, menjadi penyemangat saya. Suatu hari, kami memutuskan untuk merekam momen indah kami, bukan untuk apa-apa, hanya untuk kenangan pribadi. Ide itu, yang seharusnya aman di ponsel saya, entah bagaimana bocor. Pagi itu, saat saya bangun, ponsel saya berdering tanpa henti. Manajer saya, Bu Sinta, menelepon dengan suara panik. "Arjuna, apa yang kau lakukan? Idemu dengan Rama ada di mana-mana." Hati saya berhenti sejenak. Saya buru-buru membuka media sosial, dan ya, ide itu viral. Meski tidak eksplisit, cukup untuk membuat orang menebak. Komentar-komentar membanjiri, ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang menghujat. "Aktor gay. Sungguh menjijikan. Rama, kau kotor." Saya merasa dunia runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membocorkannya? Pikiran saya berputar-putar, mencurigai semua orang di sekitar saya. Rama menelepon, suaranya gemetar. "Jun, kita harus tetap tenang. Ini pasti ulah seseorang yang iri." Tapi di balik kata-katanya, saya merasakan ketakutan yang sama. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Media berbondong-bondong ke rumah saya, ans yang dulu mengagumi sekarang memprotes di depan agensi. Saya kehilangan kontrak iklan dan rumor semakin liar.
Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Saya mulai menyalahkan diri sendiri, mengapa saya begitu ceroboh? Mengapa saya tidak bisa seperti orang normal? Konflik batin saya semakin dalam, antara ingin melarikan diri dan mempertahankan apa yang saya miliki dengan Rama. Setiap malam, saya menangis sendirian, mempertanyakan identitas saya. Tapi Rama tetap setia, datang ke tempat saya meski berisiko. Kita bukan salah, Jun, masyarakat yang belum siap. Kata-katanya menyentuh, tapi luka di hati saya semakin dalam. Saat itu, saya belum tahu bahwa pengkhianatan terbesar belum datang. Teman dekat saya, yang saya percaya, ternyata yang membocorkan ide itu demi popularitas sendiri. Saat saya mengetahuinya, rasa sakit itu seperti api yang membakar jiwa. Bagaimana bisa? Orang yang saya anggap saudara justru menusuk dari belakang. Saya menghadapinya dengan air mata mengalir. Mengapa, Andi? Apa salahku? Dia hanya tertunduk, Ma, Jun, aku butuh uang. Pengkhianatan itu membuat saya ragu pada semua orang, termasuk Rama. Apakah dia juga bagian dari ini? Pikiran gelap itu mulai meracuni hubungan kami. Kami bertengkar hebat, saling tuding. Kau yang ceroboh, bentak saya. Kau yang tak pernah percaya, balasnya. Hubungan yang dulu indah sekarang penuh retak. Tapi di tengah badai itu ada momen-momen kecil yang mengingatkan kami pada cinta awal. Seperti saat Rama menyanyikan lagu Sunda untuk saya, suaranya lembut menyembuhkan luka. Saya mulai belajar memakan, tapi prosesnya panjang. Masyarakat Indonesia, dengan budaya yang kaya tapi konservatif, mulai terbagi. Ada gerakan dukungan dari komunitas LGBT, tapi juga ancaman dari kelompok radikal. Saya merasa seperti berada di tengah perang. Setiap hari, saya berjuang dengan diri sendiri, antara ingin bersembunyi atau bangkit. Akhirnya, saya memutuskan untuk bicara di depan publik, dalam sebuah konferensi pers. Saya mencintai Rama, dan itu bukan dosa, kata saya dengan suara gemetar. Responsnya beragam, tapi setidaknya saya merasa bebas. Tapi perjuangan belum berakhir. Rama jatuh sakit karena stres, dan saya harus merawatnya. Di rumah sakit, kami berjanji untuk tetap bersama. Kita akan lewati ini, Juni. Air matanya jatuh, dan hati saya luluh. Cinta kami, meski penuh luka, mulai menyembuh. Tapi bayang pengkhianatan masih ada, membuat saya waspada. Setelah konferensi pers itu, hidup saya berubah total. Dunia showbiz yang dulu glamor sekarang seperti medan perang, di mana setiap langkah saya diawasi. Rama pulih dari sakitnya, tapi hubungan kami semakin rapuh karena tekanan dari luar. Keluarga saya, yang tinggal di kampung halaman di Jawa Barat, menelepon setiap hari dengan nada khawatir. Jun, pulanglah. Ini bukan jalanmu, kata ibu dengan suara parau. Saya tahu mereka mencintai saya, tapi mereka tak paham betapa dalamnya perasaan saya pada Rama. Di Jakarta, rumor terus bergulir. Ada yang bilang Rama memanfaatkan saya untuk popularitas, ada pula yang bilang saya yang menghancurkan karirnya. Saya mulai meragukan segalanya. Malam-malam panjang saya habiskan sendirian di apartemen, memandang kota yang tak pernah tidur. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya ilusi, gumam saya pada cermin. Rama mencoba mendekati, tapi saya menjauh. Berikan aku waktu, kata saya. Dia mengangguk, tapi matanya penuh kesedihan. Di tengah itu muncul sosok baru, seorang jurnalis muda bernama Bima, yang mendekati saya untuk wawancara. Dia tampan dengan senyum yang tulus, dan sepertinya memahami perjuangan saya. Saya dukungmu, Arjuna. Ceritamu inspiratif, katanya. Pertemuan kami semakin sering, dan saya mulai merasa nyaman. Apakah ini pengkhianatan? Hati saya bingung. Rama menyadarinya, dan kami bertengkar lagi. Kau selingkuh, tudingnya. Tidak. Hanya teman, balas saya marah.
Tapi dalam hati ada getar aneh saat bersama Bima. Konflik batin saya semakin hebat. Saya ingat masa kecil di desa, di mana saya pertama kali merasakan ketertarikan pada sesama. Saat itu, saya menyembunyikannya dalam-dalam, takut diusir. Sekarang semua terbuka dan rasa malu itu kembali. Saya mulai minum untuk melupakan, tapi itu hanya memperburuk. Suatu malam, dalam keadaan mabuk, saya menelepon Rama. "Makan aku, isak saya." Dia datang memeluk saya erat. "Kita sama-sama salah, Juni." Malam itu kami berdamai, tapi luka masih ada. Tapi pengkhianatan berikutnya datang dari agensi saya sendiri. Mereka memutuskan kontrak dengan alasan citra buruk. Manajer Bu Sinta yang dulu seperti ibu sekarang dingin. "Ini bisnis, Juni." Kata-katanya seperti tamparan. Saya merasa dikhianati lagi. Bagaimana bisa orang-orang terdekat berpaling? Saya jatuh ke lubang depresi, tak ingin bertemu siapapun. Rama tetap setia, membawa makanan dan cerita lucu untuk menghibur. "Ingat Bali pertama kita bertemu? Mari kita ke sana lagi," ajaknya. Kami pergi meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Di Bali, di bawah pohon kelapa, kami berbicara dari hati ke hati. "Aku takut kehilanganmu, aku Rama." "Aku juga," balas saya. Cinta kami mulai tumbuh lagi lebih kuat. Tapi saat kembali, skandal baru meledak. Video lain bocor, kali ini palsu, dibuat oleh saingan Rama. Dunia semakin gila. Ans Rama memprotes saya, bilang saya penghancur. Saya merasa seperti musuh publik. Di dalam hati, saya bertanya, mengapa Tuhan beri ujian ini? Apakah karena cinta kami? Saya mulai mencari jawaban di masjid, berdoa sendirian. "Tolong beri petunjuk," gumam saya. Perlahan saya sadar bahwa cinta bukan dosa, tapi masyarakat yang perlu berubah. Dengan Rama, kami memutuskan melawan. Kami buat kampanye untuk hak LGBTQ di Indonesia, meski berisiko. Respons positif datang dari anak muda, tapi ancaman juga. Suatu hari, saya dapat pesan ancam dari anonim. "Hati-hati atau kau mati." Ketakutan melanda, tapi Rama bilang, "Kita tak mundur." Keberaniannya menginspirasi saya. Tapi di balik itu, Bima mendekati lagi, menawarkan bantuan. "Aku bisa bantu liput positif," katanya. Saya tergoda, tapi sadar itu bisa menyakiti Rama. Konflik batin antara loyalitas dan godaan baru. Akhirnya, saya tolak Bima. Hatiku untuk Rama. Dia kecewa, tapi menghormati. Hubungan kami dengan Rama semakin dalam. Kami belajar memakan pengkhianatan masa lalu. Tapi tinggi tro belum datang. Saat kami akan umumkan hubungan resmi, Rama dapat tawaran besar dari luar negeri, tapi harus tinggalkan saya. "Ini kesempatan, Jun," katanya. Saya marah. "Kau tinggalkan aku." Kami bertengkar hebat, saling tuding egois. Malam itu, saya sendirian lagi, menangis. Apakah ini akhir? Pikiran gelap datang, mungkin lebih baik putus. Tapi pagi harinya, Rama datang kembali. Aku tolak tawaran itu. "Kau lebih penting." Air mata kami bercampur. Cinta kami menang. Tapi masyarakat belum. Demo anti-LGBTQ pecah di Jakarta, menarget kami. Kami bersembunyi, tapi hati tetap kuat. Di tengah badai, kami temukan kedamaian dalam satu sama lain. Badai demo itu membuat kami semakin dekat, tapi juga semakin lelah. Setiap hari, saya bangun dengan kecemasan, memeriksa berita untuk melihat apakah nama kami masih jadi headline. Rama, dengan pengalamannya yang lebih banyak, mencoba tenang. "Ini akan berlalu, Jun," seperti badai di laut, akhirnya tenang. Tapi dalam hati saya, keraguan tumbuh. Apakah kami bisa bertahan? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi kuat, cinta kami seperti api di angin kencang. Saya mulai mengingat masa lalu Rama,
rumor tentang mantannya yang ditinggalkan karena karir. Apakah saya selanjutnya? Pikiran itu menggerogoti. Suatu malam kami duduk di teras memandang lampu kota. Ceritakan tentang mantanmu, tanya saya tiba-tiba. Rama terkejut tapi bercerita. Dia pergi karena tak tahan tekanan. Kata-katanya membuat saya takut. Apakah saya kuat? Konflik batin semakin dalam. Saya mulai menarik diri, menghabiskan waktu di studio sendirian, menulis lagu tentang patah hati. Rama menyadari dan kami bicara. Jangan ragu padaku, Jun. Tapi kata-kata tak cukup. Lalu pengkhianatan baru datang dari keluarga Rama. Adiknya yang iri pada kesuksesan ternyata yang bocorkan ide kedua. Saat kami konfrontasi, dia mengaku. Kau curi sorotan dari keluarga, bentaknya. Rama hancur, air matanya jatuh. Saya peluk dia, tapi luka itu dalam. Bagaimana keluarga sendiri bisa begitu? Kami putuskan pindah sementara ke Yogyakarta, mencari kedamaian di candi-candi kuno. Di sana, kami jalan-jalan, makan gudeg, dan berbicara tentang masa depan. Bayangkan kita punya rumah kecil di sini, kata Rama mimpi-mimpi. Saya tersenyum, tapi hati masih berat. Di Yogyakarta, saya bertemu komunitas lokal yang beri dukungan. Mereka cerita perjuangan mereka, membuat saya sadar kami tak sendirian. Tapi saat kembali ke Jakarta, masalah baru muncul. Agensi baru tawari saya kontrak, tapi syaratnya putus dengan Rama. Citramu rusak karena dia, kata mereka. Godaan besar, karir atau cinta. Saya bimbang berhari-hari, tak tidur. Apa yang harus kulakukan, gumam saya pada Tuhan. Rama tahu dan kami bertengkar. Pilih saja karir. Aku tak mau jadi beban. Kata-katanya sakit. Saya marah, pergi keluar. Di jalan saya hampir ditabrak mobil tapi selamat. Itu seperti peringatan. Saya kembali memeluk Rama. Kau prioritasku. Kami berdamai lagi. Tapi Tinggi Tro datang saat acara penghargaan. Kami diundang tapi ada plot untuk humiliasi kami. Saat naik panggung, seseorang putar ideo palsu lagi. Penonton gaduh. Saya gemetar, tapi Rama pegang tangan saya. Kita hadapi bersama. Kami bicara di mikron, cinta kami nyata, dan kami bangga. Beberapa tepuk tangan tapi banyak hujatan. Setelah itu, kami dapat ancaman lebih serius. Polisi terlibat dan kami harus lindungi diri. Di tengah itu, cinta kami diuji lagi. Saya sakit dan Rama rawat saya. Tanpamu aku tak ada, katanya. Air mata saya jatuh. Kami sadar, pengkhianatan membuat kami lebih kuat. Tapi Bima muncul lagi, katakan dia yang bocorkan ide pertama karena cemburu. Aku suka padamu, Jun. Pengakuan itu syok. Saya tolak, tapi Rama marah besar. Kau tahu dari dulu, tudingnya. Kami pisah sementara. Saya sendirian di hotel, menangis. Apakah ini akhir? Pikiran bunuh diri sempat datang, tapi saya ingat doa ibu. Saya telepon keluarga, cerita semuanya. Awalnya syok, tapi ibu bilang, kau anakku, aku cinta kau apa adanya. Dukungan itu beri kekuatan. Saya cari Rama, minta maaf. Dia peluk saya. Kita mulai lagi. Hubungan kami pulih, tapi luka masih ada. Kami putuskan tinggal low profile, fokus pada musik dan akting independen. Masyarakat mulai berubah pelan dengan lebih banyak dukungan. Tapi perjuangan terus. Di akhir ile ini, saya sadar, cinta sejati butuh pengorbanan. Setelah rekonsiliasi itu, kami mencoba bangun hidup baru. Rama dan saya pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari sorotan. Setiap pagi kami minum kopi bersama, berbicara tentang mimpi. Tapi bayang masa lalu masih menghantui. Saya sering bangun malam karena mimpi buruk tentang demo dan pengkhianatan.
Tenang, aku di sini, kata Rama, peluk saya. Cintanya seperti obat, tapi luka batin tak hilang begitu saja. Di luar, dunia Soubi mulai lupa kami, digantikan bintang baru. Itu menyakitkan, tapi juga melegakan. Saya mulai tulis buku tentang pengalaman untuk inspirasi orang lain. Rama dukung bahkan bantu edit. Kau berbakat, Juni. Kata-katanya beri semangat. Tapi konflik baru muncul saat orang tua saya datang berkunjung. Mereka coba pahami, tapi ayah masih kaku. Ini bukan budaya kita, katanya. Saya debat halus, jelaskan bahwa cinta universal. Rama hormati mereka, tapi tegang. Setelah mereka pergi, kami bertengkar kecil. Kau tak bela aku, kata saya. Aku tak mau tambah konflik, balasnya. Keretakan kecil itu tumbuh. Lalu, tawaran ilm datang untuk saya, peran Gai pertama di Indonesia. Saya excited, tapi Rama khawatir. Ini berisiko lagi. Saya ambil, ingin bukti diri. Syuting di Surabaya jauh dari Rama. Di sana saya bertemu aktor lain yang lirt. Godaan datang, tapi saya tolak. Hatiku untuk Rama. Tapi rumor muncul lagi, katakan saya selingkuh. Rama percaya rumor, telepon marah. Kau bohong. Kami pisah lagi. Saya hancur, pulang dan temukan dia dengan botol minum. Ma, aku cemburu buta. Kami berdamai, tapi kepercayaan retak. Pengkhianatan dari dalam, teman lama saya hubungi media untuk cerita palsu. Saat tahu, saya konfrontasi. Mengapa lagi? Dia bilang, kau terlalu sukses. Saya putus pertemanan. Ini buat saya paranoid. Rama usul terapi dan kami pergi bersama. Di sesi, kami ungkap luka dalam. Aku takut ditinggal, aku saya. Aku juga, balas Rama. Terapi bantu kami lebih dekat. Tapi tinggi tro datang saat ilm rilis. Reo bagus, tapi demo lagi pecah. Kelompok ekstrem ancam boykot. Kami dapat surat ancam. Polisi lindungi, tapi ketakutan besar. Malam itu kami peluk erat. Apa kita lanjut, tanya saya. Ya, sampai akhir. Jawabnya beri harapan. Di tengah itu adik Rama minta ingin rekonsiliasi. Kami makan, tapi hati-hati. Keluarga mulai terima. Ibu Rama bahkan masak untuk kami. Momen itu hangat. Saya sadar, pengkhianatan ajar kami tentang Tapi Bima muncul lagi, katakan dia ingin bantu kampanye. Kami tolak, tapi dia bocorkan info pribadi. Media geger lagi. Kami Swedia dan menang. Keadilan datang. Setelah itu kami lebih kuat. Kami buat lagu bersama tentang cinta terlarang. Lagu Iral dengan pesan positif. Anak muda dukung. Tapi di balik sukses, saya rasakan kelelahan. Kita libur, usul Rama. Kami ke Papua, lihat alam indah. Di sana, kami janji selamanya. Kau jiwaku, kata saya. Cinta kami romantis lagi. Tapi kembali, masalah keuangan datang. Karir mandek, kami jual aset. Konflik, siapa salahkan? Kami bertengkar, tapi selesai dengan pelukan. Saya sadar, cinta butuh kompromi. Akhirnya, kami buka usaha kecil, studio musik. Sukses pelan. Hidup tenang, tapi penuh makna. Di ILE ini, saya belajar bahwa personel adalah kunci. Dengan studio baru, hidup kami mulai stabil. Setiap hari, kami ajar anak muda musik, bagikan pengalaman. Tapi masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Suatu hari, ide lama muncul lagi di platform baru. Kami panik, tapi kali ini dukungan lebih banyak. Kalian inspirasi, komentar Ans. Itu beri kekuatan. Tapi konflik batin saya kembali, apakah saya layak bahagia? Saya ingat pengkhianatan Andi dan Bima, buat saya sulit percaya. Rama paham, selalu sabar. Waktu akan sembuh, katanya.
Kami libur ke Sumatera, lihat Danau Toba. Di sana kami bicara mimpi masa depan. Anak adopsi, usul saya. Rama tersenyum. Ya, suatu hari. Harapan itu indah. Tapi kembali, masalah datang dari mantan Rama. Dia muncul, klaim Rama bohong. Dia pernah tinggalkan aku, katanya di media. Rama syok, saya marah. Kenapa tak cerita? Kami bertengkar hebat. Aku takut kau pergi, balasnya. Saya pergi ke rumah orang tua, cari ketenangan. Di sana ayah akhirnya bicara. Aku bangga padamu, nak. Kata-katanya sembuh luka lama. Saya kembali ke Rama, makan. Kita hadapi masa lalu bersama. Kami konfrontasi mantan itu dan dia minta maaf. Pengkhianatan berakhir. Sekarang kami fokus positif. Kami ikut parade Pride di Bali meski kecil. Rasanya bebas. Tapi ancaman masih ada, kami hati-hati. Di studio kami temukan bakat muda yang seperti kami dulu. Kami bimbing, beri harapan. Itu beri makna. Tapi kesehatan Rama menurun lagi, stres lama. Saya rawat, ingat janji. Jangan tinggalkan aku, gumamnya. Air mata saya jatuh. Dia pulih dan kami lebih dekat. Cinta kami sekarang penuh pengertian. Suatu hari, tawaran besar datang, film internasional tentang Indonesia. Kami ambil sebagai pasangan. Syuting di berbagai pulau penuh petualangan. Tapi selama syuting, ada aktor yang coba dekati Rama. Cemburu muncul. Siapa dia, tanya saya. Hanya kolega, balasnya. Tapi keraguan ada. Kami bicara terbuka dan kepercayaan pulih. Ilm sukses, award datang. Di panggung kami ucap terima kasih satu sama lain. Tanpamu aku tak ada. Kata Rama. Penonton tepuk tangan. Setelah itu hidup lebih baik. Masyarakat mulai terima dengan undang-undang baru diskusi. Kami jadi advokat. Tapi di balik itu kami nikmati momen kecil, masak bersama, jalan di pantai. Cinta kami romantis, penuh emosi. Saya sadar perjuangan buat kami lebih manusiawi. Pengkhianatan ajar kami tentang ketahanan. Sekarang kami bahagia meski tak sempurna. Di akhir ile saya lihat masa depan cerah. Ilmu itu membawa kami ke puncak baru, tapi juga akhir perjuangan. Dengan dukungan global, kami akhirnya bisa hidup terbuka. Tapi di Indonesia, perubahan pelan. Kami putuskan tinggal di Bali permanen, buka resor kecil untuk komunitas. Setiap hari, kami sambut tamu dengan cerita inspirasi. Rama dan saya sekarang seperti pasangan tua, penuh cerita. Tapi luka masa lalu kadang muncul. Suatu malam, kami duduk di pantai, ingat awal pertemuan. Dari pesta itu sampai sekarang, kata saya. Rama peluk saya. Cinta kita abadi. Kami adopsi anak yatim, beri nama Harapan. Dia bawa kebahagiaan baru. Tapi tantangan datang, sekolah tolak karena orang tua kami. Kami lawan dan menang. Itu buktikan perubahan. Pengkhianatan lama jadi pelajaran, kami ajar harapan tentang hidup sekarang penuh kedamaian. Saya tulis buku kedua tentang perjalanan kami. Buku bestseller, inspirasi banyak. Rama buat album musik tentang cinta. Kami kolaborasi konser kecil. Di konser, kami nyanyi duet, mata bertemu penuh emosi. Penonton terharu. Setelah itu, kami pensiun pelan, fokus keluarga. Di usia tua, kami lihat Indonesia berubah, hak diakui. Kami bangga jadi bagian. Tapi Rama sakit parah. Di rumah sakit, saya pegang tangannya. Jangan pergi, isak saya. Aku selalu di hatimu, katanya lemah. Dia pergi, tapi damai. Saya hancur, tapi ingat janji. Saya lanjut advokasi untuk menghormati dia. Harapan dukung saya.
Di akhir, saya sadar, cinta kami personel, meski bikiamat. Kematian Rama bikiamat, tapi warisannya hidup. Saya hidup dengan kenangan bahagia. Cinta menang atas segala.